Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nuraini, dengan NIM 20031011036, Rizky Agnestina dengan NIM 20031011037, Dila Putriwiana dengan NIM 20031011051, Nadifa Mutiara Lestari dengan NIM 20031011055, dan Bella Anastasia dengan NIM 20031011056. Di sini kami akan mempresentasikan tentang memahami kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang pokok. Yang pertama, neraca. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan pada waktu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan laba atau rugi dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Perhitungan laba rugi adalah dengan mengurangkan pendapatan dengan beban. Dalam perhitungan laba rugi juga harus memasukkan beban penyusutan dari penggunaan aktiva tetap berwujud dan juga amortisasi dari penggunaan aktiva tidak berwujud. Untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasinya adalah dengan menilai earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Modifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada net operating profit after tax, di mana net operating profit after tax adalah jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan dari operasinya setelah pajak tanpa memperhatikan pembayaran bunga. Untuk membandingkan kinerja operasi yang lebih baik, untuk mengukur kinerja manajemen, dipergunakan net operating profit after tax. Net operating profit after tax menunjukkan laba yang akan diperoleh suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak menggunakan hutang atau tidak memiliki non-operating assets. Net operating profit after tax didefinisikan sebagai earning before interest and tax dikali 1 min tarif pajak penghasilan. Yang kedua ada free cash flow. Free cash flow adalah arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada para pemodal setelah perusahaan melakukan investasi pada aktiva tetap, peningkatan modal kerja, dan mempertahankan pertumbuhan pekerjaan. Atau free cash flow juga bisa diartikan sebagai laporan kas yang dihasilkan oleh perusahaan setelah arus kas keluar untuk mendukung operasi serta mempertahankan aset modal. Free cash flow sama dengan operating cash flow dikurangi gross investment in total operating capital, atau free cash flow sama dengan net operating profit after tax dikurangi net investment in total operating capital, di mana operational cash flow sama dengan net operating profit after tax ditambah depresiasi dan amortisasi. Selanjutnya ada market value added dan economic value added. Market value added atau MVA adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas dengan ekuitas atau modal sendiri yang diserahkan ke perusahaan oleh pemegang saham. MVA sama dengan nilai pasar saham dikurangi modal sendiri yang disetor oleh pemegang saham, sama dengan jumlah saham yang beredar dikalikan harga saham dikurangi total modal sendiri. MVA bernilai positif jika nilai pasar perusahaan jauh lebih besar daripada modal yang diinvestasikan, berarti akan mendapat keuntungan. Sebaliknya, MVA negatif jika nilai pasar perusahaan lebih kecil daripada modal yang diinvestasikan, berarti tidak akan mendapat keuntungan. Selanjutnya ada Economic Value Added atau EVA.
EVA adalah penilaian efektivitas manajerial untuk 1 tahun tertentu. Tujuan dari penerapan EVA ini adalah untuk membantu tenaga keuangan perusahaan dalam memahami tujuan keuangan di perusahaan, sehingga informasi tersebut bisa diupayakan untuk meningkatkan tujuan perusahaan dalam mencukupi keuntungan yang ingin diperoleh. Untuk menghitung EVA adalah NOPAT dikurangi biaya modal setelah pajak dalam rupiah untuk operasi sama dengan EBIT dikalikan 1 dikurangi tarif pajak dikurangi operating capital dikali biaya modal perusahaan setelah pajak. Sehingga kedua metode ini dapat digunakan sebagai acuan untuk para pemilik modal dalam mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan atau malah memberikan kerugian terhadap modal yang telah diinvestasikannya. Selanjutnya ada analisis common size. Analisis ini merubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi presentasi berdasarkan dasar tertentu. Untuk laporan neraca, common base atau tahun dasarnya adalah total aktiva. Sedangkan untuk laporan laba rugi, common base-nya adalah penjualan neto. Penyajian dalam bentuk common size ini akan mempermudah pembaca laporan keuangan. Selanjutnya ada analisis indeks. Analisis indeks ini merubah angka-angka yang ada dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan neraca dari tahun ke tahun. Itu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk mempermudah penganalisa memahami kondisi keuangan perusahaan. Aspek yang dinilai bisa berbeda untuk tujuan analisis yang berbeda. Kreditur lebih berkepentingan dan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban finansialnya, sedangkan pemodal lebih tertarik dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, di sini dikelompokkan jadi beberapa rasio, yaitu ada 5. Rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba, rasio manajemen aset mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aset-asetnya, rasio manajemen hutang mengukur bagaimana perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari pinjaman, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, dan yang terakhir rasio nilai pasar mengukur bagaimana pasar atau para pemodal menilai perusahaan tersebut. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya. Dalam rasio ini terdapat Basic Earnings Power atau yang disingkat BEP, yang berfungsi untuk mengukur kemampuan aset perusahaan menghasilkan laba operasi perusahaan. Lalu ada Return on Equity atau yang disingkat ROE, digunakan untuk mengukur seberapa banyak laba yang menjadi hak pemilik ekuitas. Ada Return on Investment ROI atau Return on Assets ROA, digunakan untuk menghitung banyaknya laba bersih setelah pajak dihasilkan oleh total aset yang dimiliki perusahaan. Ada profit margin. Rasio ini berfungsi untuk mengukur berapa banyak laba operasi atau EBIT yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Perbandingannya menggunakan angka-angka yang ada di laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu rasio yang kedua, rasio manajemen aset. Rasio ini berfungsi untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aset-asetnya. Jika investasi pada aset berlebihan, maka total operating capital akan terlalu tinggi, menurunkan free cash flow yang akhirnya akan menekan nilai perusahaan atau harga saham. Sedangkan hal sebaliknya akan terjadi apabila aset yang dimiliki kurang. Oleh karena itu diperlukan jumlah yang tepat dari aset yang dimiliki. Di dalamnya terdapat rasio perputaran persediaan. Rasio ini mengukur berapa sering atau rata-rata persediaan berganti di gudang. Ada berapa lama piutang dilunasi oleh pembeli atau perputaran piutang, di mana perusahaan sering mempersilahkan pembeli membeli hasil produksinya secara kredit. Barang terjual, namun uang yang diterima harus menunggu beberapa waktu kemudian. Lalu ada rasio perputaran aset tetap,
di mana menghitung seberapa jauh kemampuan aset tetap menghasilkan penjualan dalam satu periode atau tahun. Rasio yang dihitung adalah perbandingan antara penjualan dan aset tetap atau net. Yang terakhir ada rasio perputaran aset. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan seluruh aset dalam menciptakan penjualan. Selanjutnya, rasio yang ketiga yaitu rasio likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Kewajiban finansial jangka pendek terlihat pada neraca sebagai kewajiban lancar. Rasio lancar. Rasio ini mengukur seberapa banyak aset lancar bisa dipakai untuk melunasi kewajiban lancar. Quick atau acid test ratio. Karena persediaan merupakan akun yang paling lama untuk berubah menjadi gas dan tingkat kepastian nilainya rendah, maka akun persediaan dikeluarkan sebagai perhitungan. Lalu rasio yang keempat, rasio manajemen hutang. Penggunaan hutang bagi perusahaan mempunyai beberapa dampak besar, seperti pemilik perusahaan atau pemilik ekuitas tidak perlu berbagi kepemilikan dengan pemasok dana. Rasio total kewajiban dan total aset. Untuk keperluan analisis keuangan perusahaan, seringkali perlu dibedakan antara kewajiban dan hutang. Kreditur biasanya lebih tertarik pada kemampuan perusahaan membayar semua kewajibannya, tidak hanya di hutang saja. Selanjutnya, rasio hutang terhadap ekuitas. Meskipun menggunakan istilah hutang, tapi para kreditur akan menggunakan kewajiban atau liabilities dalam perhitungan rasio ini. Lalu ada kemampuan membayar bunga atau TIE. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan membayar biaya bunga dengan menggunakan laba operasi yang dihasilkannya. Debt Service Coverage atau DSC. Kewajiban yang harus dibayar dari penggunaan suatu sumber dana mungkin bukan hanya berasal dari pembayaran biaya bunga. Selanjutnya, rasio yang kelima, rasio nilai pasar. Rasio ini mengukur bagaimana pasar modal menilai suatu perusahaan. Price Earnings Ratio atau PER berfungsi membandingkan harga saham per lembar dengan laba per lembar saham. Market to Book Value Ratio atau MBV membandingkan antara harga saham per lembar dengan nilai buku ekuitas per lembar. Nah, di sini terlihat rumus rasio-rasio profitabilitas. Ada basic earning power, return on equity, return on assets, dan profit margin. Yang pertama, basic earning power atau yang disingkat BEP. Rumusnya adalah BEP sama dengan laba operasi per rata-rata total aset dikali 100%. Untuk return on equity atau ROE, ROE sama dengan laba setelah pajak per rata-rata ekuitas kali 100%. Lalu ROA sama dengan laba setelah pajak juga aset kali 100%. Jadi rumus antara ROE dan ROA ini sama. Untuk profit margin juga sama. Profit margin sama dengan laba setelah pajak rata-rata total aset kali 100%. Selanjutnya ada rumus rasio-rasio manajemen aset. Ada perputaran persediaan, piutang, aset tetap, dan aset. Yang pertama, perputaran persediaan sama dengan biaya operasi per rata-rata persediaan. Untuk piutang, perputaran piutang sama dengan penjualan per rata-rata piutang. Perputaran aset tetap sama dengan penjualan per rata-rata aset tetap. Lalu perputaran aset sama dengan penjualan per rata-rata total aset. Selanjutnya adalah rasio manajemen hutang. Di sini sudah saya tampilkan ada 4. Yang pertama adalah rasio total kewajiban dengan total aset atau liabilities to asset ratio. Rumusnya adalah total liabilities dibagi dengan total aset. Nanti hasil yang didapatkan itu dapat menunjukkan dari seluruh aset atau harta yang kita miliki ini sebenarnya seberapa besarkah yang dibiayai oleh hutang. Jadi semakin kecil nilai rasionya, maka semakin bagus untuk perusahaan. Yang kedua adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rumusnya adalah dengan membagi total liabilities dengan total ekuitas. Hasil yang kita dapat nanti akan menunjukkan bahwa seberapa besar andil kreditur dalam memberi hutang. Sehingga semakin kecil nilai rasionya, maka semakin baik bagi perusahaan.
Yang ketiga adalah Times Interest Earned Ratio atau TIE. TIE ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga dengan menggunakan laba operasi yang dihasilkan. Rumusnya adalah laba operasi dibagi dengan biaya bunga. Nah, hasilnya ini nanti berupa laba yang besarnya sekian kali lipat dari biaya bunga yang harus dibayar. Sehingga semakin besar rasionya, maka semakin bagus bagi perusahaan. Yang keempat adalah Debt Service Coverage atau DSC. DSC ini merupakan kewajiban yang harus dibayar dari penggunaan suatu sumber dana. Rumusnya adalah EBITDA ditambah pembayaran sewa dibagi dengan biaya bunga ditambah sewa ditambah angsuran pokok pinjaman dibagi 1 dikurang T. Nah, EBITDA ini merupakan earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Selanjutnya adalah rasio-rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban lancar menggunakan aset lancar, sehingga rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika semua aset lancar bisa diubah menjadi kas, maka kas inilah yang akan bisa dipakai untuk melunasi kewajiban yang ada. Yang kedua adalah quick ratio atau rasio cepat, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaannya. Rumusnya adalah aset lancar dikurangkan dengan persediaan dan dibagi dengan kewajiban lancar. Persediaan di sini dianggap kurang lancar sehingga tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Selanjutnya ada rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar ini digunakan untuk mengukur bagaimana pasar modal atau investor menilai suatu perusahaan. Yang pertama ada price earning ratio atau PER. PER ini digunakan untuk membandingkan harga saham per lembar dengan harga per lembar saham atau biasa disebut EPS. Rumusnya adalah harga saham per lembar dibagi dengan laba per lembar saham. Nah, PER ini dapat digunakan untuk mengukur mahal atau murahnya harga suatu saham. Jika PER tinggi, maka harga saham juga akan semakin mahal. Yang kedua adalah market to book value ratio atau dalam bursa efek disebut dengan price to book value. Nah, MBV atau PBV ini hampir sama dengan PER, yaitu digunakan untuk mengukur harga suatu saham apakah itu mahal, murah, ataupun wajar. Semakin tinggi nilai MBV atau PBV ini, maka sahamnya juga akan semakin mahal serta dapat meningkatkan penilaian para pemodal terhadap suatu perusahaan. Rumusnya adalah harga saham per lembar dibagi nilai buku ekuitas per lembar saham yang dapat kita peroleh dari nilai aset dikurangi nilai kewajiban dibagi dengan jumlah saham beredar. Bagaimana menggunakan rasio-rasio keuangan? Pada umumnya digunakan dua cara untuk menafsirkan rasio-rasio keuangan dengan menggunakan asumsi bahwa metode akuntansi yang dipergunakan oleh perusahaan konsisten dari waktu ke waktu dan sama dengan yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Kalau ternyata berbeda, maka analisis keuangan perlu melakukan penyesuaian. Maka rasio-rasio keuangan yang dihitung bisa ditafsirkan dengan cara yang pertama, membandingkan dengan rasio keuangan perusahaan di masa lalu. Yang kedua, membandingkan dengan rasio keuangan perusahaan-perusahaan lain dalam satu industri. Cara kedua relatif lebih baik karena bisa mengetahui kedudukan relatif perusahaan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Apakah kita berada di atas rata-rata, di bawah rata-rata, atau termasuk rata-rata? Sayangnya ada kecenderungan untuk menjadi makin sulit mengelompokkan perusahaan ke dalam satu industri yang sama karena banyak perusahaan yang tidak hanya menjalankan satu jenis bisnis saja. Cara lain adalah dengan membandingkan rasio keuangan dengan kebijakan yang diambil perusahaan. Beberapa rasio keuangan bisa dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan seperti dalam hal penjualan kredit dan persediaan. Misalkan perusahaan mengambil kebijakan kredit menjual secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan. Dengan demikian, maka periode rata-rata pengumpulan piutang seharusnya juga akan sekitar 90 hari atau perputaran piutang sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Perusahaan mungkin juga
merumuskan kebijakan persediaan barang jadi sebesar 1 bulan penjualan. Apabila kebijakan dirumuskan seperti itu, maka perputaran persediaan barang jadi akan berkisar 12 kali dalam 1 tahun. Sayangnya, tidak semua jenis rasio bisa dibandingkan dengan kebijakan keuangan, sehingga penggunaan perbandingan dengan rasio tahun lalu dan atau industri lebih sering dipergunakan. Kemudian, analisis keuangan sistem DuPont dan analisis basic earning power. Dua sistem analisis keuangan yang menggunakan rasio keuangan, yaitu sistem DuPont dan basic earning power. Perlu kita pahami kesamaan dan perbedaannya. Kedua analisis tersebut memusatkan analisis pada ROE. Semakin tinggi ROE akan makin baik bagi pemilik ekuitas, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Sesuai pendekatan DuPont, maka ROE sama dengan ROA dikali equity multiplier. Ingat, ROA atau ROI menunjukkan rasio antara laba setelah pajak dengan total aset, sedangkan equity multiplier menunjukkan rasio antara total aset dengan equity. Semakin banyak hutang yang digunakan, semakin besar equity multipliernya. Jadi, analisis DuPont mengatakan bahwa apabila suatu perusahaan menggunakan utang yang makin banyak, berarti equity multipliernya semakin tinggi, tetapi mampu memperoleh ROA yang sama, maka perusahaan tersebut akan mempunyai ROE yang lebih tinggi. Analisis Basic Earning Power atau BEP menggunakan pemikiran bahwa peningkatan ROE bisa dilakukan dengan meminjam lebih banyak asal dana pinjaman tersebut bisa menghasilkan BEP yang lebih besar dari tingkat bunga pinjaman. Yang kedua, ROE akan meningkat apabila BEP makin tinggi. Yang terakhir adalah penggunaan data keuangan dari laporan keuangan. Analisis keuangan menggunakan data dari laporan keuangan yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi. Karena itu, kita perlu memahami prinsip-prinsip tersebut, seperti bahwa perusahaan mungkin saja menggunakan metode costing yang berbeda dan tidak melanggar prinsip akuntansi. Perusahaan bisa mencatat misalnya persediaan berdasarkan atas metode first in first out, tetapi bisa juga last in first out. Perusahaan bisa juga mengkapitalisir suatu pengeluaran riset dan pengembangan sehingga dicatat di neraca dan disusut setiap tahunnya. Tetapi bisa juga membebankan semua biaya riset dan pengembangan pada tahun tertentu. Keduanya tidak melanggar prinsip akuntansi. Karena itulah analisis keuangan perlu memahami kemungkinan-kemungkinan ini sewaktu melakukan perbandingan. Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh inflasi pada laporan keuangan. Dalam keadaan tingkat inflasi mencapai hanya 4-5% per tahun, penggunaan historical costs mungkin tidak terlalu menimbulkan distorsi pada laporan keuangan. Tetapi apabila tingkat inflasi cukup tinggi, misalnya sudah mencapai double digit, inflasi akan menimbulkan distorsi pada laporan keuangan. Ada rekening-rekening yang cenderung overstate, understate, tetapi ada juga yang tidak terpengaruh. Yang menjadi masalah adalah kalau kita menghitung rasio keuangan dan salah satu rekening mungkin terbilang atau penyebutnya terpengaruh oleh inflasi. Sebagai misal aktiva lancar kan understate, sedangkan kewajiban lancar tidak dipengaruhi oleh inflasi. Dengan demikian, perhitungan current ratio akan menjadi understate. Sebaliknya, sewaktu kita menghitung profit margin, maka laba operasi akan overstate, sedangkan penjualan tidak terpengaruh. Oleh karena itu, rasio profit margin akan overstate. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.